Suti berlari-lari, makin cepat Suti berlari, makin cepat juga makhluk itu ngejar, Wak. Nah, di momen semenegangkan itu, Wak, langkah Suti harus terhenti karena di depan dia waktu dia berlari itu lagi ada pohon yang tumbang nutupi di bagian jalan. Suti dilompat pohon itu, dilanjut lagi berlari kan. Wah, tolong. Waktu ditengok ke belakang ternyata makhluk itu jatuh, Wak, gara-gara macam tersandung pohon kelapa lah kata si Suti. Dan yang Suti lihat berikutnya, Wak, makhluk itu macam mencakar-cakar pohon tuh, pohon yang udah bikin dia jatuh tuh, dan melupakan fokusnya untuk mengejar si Suti gara-gara ketabrak pohon. Nah, karena fokus si makhluk itu teralihkan, akhirnya Suti pun berhasil sampai ke rumah dengan selamat. Setibanya di rumah Suti langsung, tolong, halo dek, udah dek, buka pintu. Nah, nggak lama Rois, kakek buyutnya si Wawa ini, Wak, dia lagi bukain pintu. Dia nengok wajah kakak pucat pasti ngos-ngos kan. Ngapa kak, ada apa? Ngapa pucat gitu? Astagfirullahaladzim, bapak ibunya juga keluar. Astagfirullahaladzim. Barusan bapak mertua aku bangkit dari kubur, tapi bentuknya seram kali dek. Terus dia ngejar-ngejar aku. Semua diceritain sama si Suti kan sama mereka. Nah, dengar cerita itu, ibunya pun berusaha untuk menenangkan Suti. Lalu udah kamu istirahat aja. Di sini kamu udah aman kan, udah nggak ada lagi si sosok itu kan. Gitu, ya bu, takut aku nggak mau balik ke rumah kata Suti. Dah lah tuh. Nah, keesokan harinya Suti pun bangun dengan perasaan yang masih trauma, Wak. Tapi dia berusaha untuk beraktivitas seperti biasa. Nah, nggak lama nih beberapa tetangga datanglah dan menanyakan kejadian semalam sama si Suti. Karena mereka juga dengar teriakan Suti, Wak. Dan sejak kejadian tetangga-tetangga yang ngejenguk si Suti ini, Wak, berita tentang Pak Said berubah wujud jadi makhluk mengerikan tersebarlah itu kemana-mana, Wak. Dan nggak cuma warga kampungnya Suti aja yang dengar. Warga di kampungnya Hamid juga ikut mendengar kabar itu. Kan Suti kan di dekat kampungnya kan. Dia kan ada kabur ke kampungnya. Kampung tempat Pak Said itu tinggal juga terdengar tuh kabar kayak gitu. Nah, karena kejadian itu sangat-sangat menghebohkan, warga jadi takut lah lewat rumahnya Pak Hamid waktu malam, Wak. Suti pun gak mau lagi balik ke rumahnya sampai nunggu suaminya balik. Jadi kabar soal Pak Said yang sudah berubah jadi wujud macam beruang itu, Wak, nyebar tuh di kampungnya si Suti, di kampungnya si Hamid juga. Nah, udahlah tuh kan, singkat cerita, hari pun berlalu dan tepat 1 minggu setelah itu barulah si Hamid ini balik, Wak, dari kota. Di sepanjang jalan menuju ke rumah, Hamid sudah mendengar selentingan kabar yang tidak mengenakan tentang keluarganya. Nyampe juga di telinganya Hamid, bapaknya sudah meninggal, itu yang pertama. Terus bapaknya berubah wujud, terus si Suti kabur. Itu semua ini didengar sama si Hamid. Nah, ketika mendengar kabar itu, Hamid sama sekali nggak percaya. Nggak mungkin bapakku berubah wujud jadi kayak gitu. Warga nih sembarangan aja ngomongnya. Nah, karena pemberitaan itu dirasa tidak masuk akal untuk Hamid, Wak, Hamid pun memutuskan untuk menjemput Suti di kampungnya dan mengajak Suti untuk balik ke rumah nih. Udah yuk sayang, yuk pulang yuk. Gak usah kamu pedulin kata-kata orang itu. Kamu salah lihat itu kemarin. Tapi di situ ditolak langsung sama Suti, Nat, katanya. Nggak mau mas, mohon maaf kalian mas ya. Pokoknya apapun yang terjadi aku nggak mau lagi balik ke rumah bapakmu, Bang. Nggak mau aku. Rumah tuh udah nggak aman. Dia lo udah mau nyerang aku. Kalau terjadi apa-apa sama aku kayak mana? Nyawaku terancam mas kalau tinggal di situ, katanya. Kamu jangan ngada-ngada ya, aku nggak percaya sama